Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, berdirinya saya di sini pada pagi hari ini di kelas kalian, saya akan memberikan sebuah instrumen berupa daftar cek masalah. Di mana daftar cek masalah ini adalah sebuah instrumen yang berisikan beberapa aspek masalah yang mungkin sedang teman-teman hadapi. Nah, tujuannya itu adalah untuk menganalisa sebenarnya masalah teman-teman itu apa sih? Sebenarnya teman-teman ini punya masalah apa sih gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Baik, jika bisa dipahami, saya akan membagikan beberapa lembar daftar cek masalah ini kepada teman-teman semua. Dan saya harap untuk tidak langsung diisi, karena saya akan menjelaskan tata cara untuk pengisian di dalam lembar daftar cek masalah tersebut. Oke? Oke. Bagaimana, teman-teman udah dapat semua kertasnya? Baik, jika sudah, tolong diperhatikan kertasnya baik-baik. Nah, di sini kan ada kolom yang berisikan dari nomor, aspek masalah, lalu kolom ya atau tidak. Nah, teman-teman di sini cara pengisiannya adalah teman-teman cukup memberikan tanda cetang di kolom ya atau tidak jika teman-teman itu merasa memiliki atau teman-teman tidak merasa memiliki masalah tersebut. Misal contoh, di poin pertama itu ada aspek masalah berupa tentang saat saya merasa badan saya ini terlalu kurus. Misal teman-teman itu merasa bahwa itu adalah masalah teman-teman bisa isi kolom ya dengan tanda cetang. Bisa dipahami? Nah, gimana Kak kalau misalnya sebaliknya kita lagi nggak ngerasa aspek yang nomor 1 ini bukan masalah kita. Nah, kalian bisa lewatin atau bisa kosongin atau bisa juga kalian berikan tanda cetang di kolom tidak. Oke? Dapat dipahami? Baik, jika sudah bisa dipahami, teman-teman sekarang boleh mengerjakan dan saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan instrumen tersebut. Selamat mengerjakan. Gimana teman-teman? Udah selesai? Baik, jika sudah, tolong tetap duduk di tempat. Saya akan mengambil kembali lembar jawaban dari teman-teman semua. Baik, sudah dikumpulkan semua kepada saya. Jika sudah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi instrumen ini dengan baik. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan kunjungan kemarin untuk memberikan daftar cek masalah kepada responden, di sini saya akan memperlihatkan apa saja isi yang ada di dalam angket daftar cek masalah tersebut. Nah, di sini ada instruksi pengisian daftar cek masalah. Di antaranya itu, baca dengan teliti setiap item dalam daftar cek masalah, lalu tentukan apakah item tersebut berlaku untuk situasi responden, beri tanda cetang pada kotak di sebelah item jika masalah tersebut terjadi, lalu lewati atau kosongkan kotak di sebelah item jika masalah tersebut tidak terjadi. Dan terakhir, pastikan semua item dalam daftar cek masalah telah diisi dengan benar sebelum responden mengumpulkannya. Dan jawaban yang diberikan oleh responden itu telah dijamin kerahasiaannya. Nah, di sini nanti responden itu mengisi email, nama, usia, lalu jenis kelamin. Nah, di sini saya memakai beberapa aspek. Di sini saya pakai 6 aspek, diantaranya yang pertama yaitu kesehatan, lalu keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, hubungan pribadi, hubungan sosial, dan masa depan, dan cita-cita. Nah, setiap aspek ini ada 5 item masalah. Jadi, total keseluruhan item yang ada di dalam angket ini ada 30 item masalah. Selanjutnya itu kita akan memasuki ke tahap pengolahan daftar cek masalah. Yang pertama yaitu pengolahan data secara individunya dulu. Untuk mengetahui seberapa besar persentase masalah yang sedang dihadapi oleh responden, itu kita menggunakan rumus dengan rumus NM per N dikali 100%. Maksud dari NM ini adalah jumlah item yang menjadi masalah individu dalam setiap topik, lalu N ini adalah jumlah item pada topik masalah tersebut. Jadi cara hitungnya yaitu yang pertama sama dengan
lalu buka kurung, lalu klik NM, garis miring, N. Seperti sesuai dengan rumus yang ada, yaitu NM dibagi N. Lalu tutup kurung. Dan kita enter, hasilnya 20%. Dan predikatnya itu C. Kenapa bisa C? Sesuai yang ada di sini. Jika 0%, maka predikatnya itu A. Kalau misalnya 1% sampai 10% itu predikatnya B, 11% sampai 20% itu predikatnya C, 26% sampai 50% itu predikatnya D, dan 51% sampai 100% itu predikatnya E. Yang bisa dikatakan ini adalah itu adalah sangat bermasalah. Kalau C berarti ini cukup bermasalah. Jadi untuk responden saya yang berinisial HM ini, dia memiliki cukup masalah di dalam bidang kesehatannya. Seperti itu. Setelah tadi kita menghitung pengolahan data secara individual, sekarang kita memasuki ke pengolahan data secara kelompok. Rumusnya yaitu ada NM dikali MN per N dikali M. Jadi NM dikali MN dibagi N dikali M. Nah, hasil dari perkalian ini masing-masing dibagi, lalu dikalikan 100 untuk mengetahui presentasinya. Nah, apa sih maksud dari NM, MN, N, atau M ini? Nah, N ini, N besar, itu adalah artinya jumlah item dalam setiap aspek masalah. Sedangkan M besar adalah jumlah responden. NM, N besar dan M kecil adalah jumlah item bermasalah. M besar dan N kecil adalah jumlah responden yang memiliki masalah. Di sini saya telah memiliki data, di mana per aspek ini dari keseluruhan responden saya itu hasilnya seperti ini. Di bidang kesehatan, jumlah item di setiap aspek masalah itu kan ada 5. Pun seterusnya dari keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, hubungan pribadi, kehidupan sosial, sampai masa depan dan cita-cita, itu jumlah itemnya per aspek itu ada 5. Jadi ditulis di sini 5 semua. Nah, M ini kan jumlah responden. Kebetulan saat yang mengisi angket daftar cek masalah itu ada 10 orang di dalam kelas tersebut. Jadi di sini ditulis keseluruhan responden saya itu ada 10. Jadi dari aspek kesehatan sampai masa depan dan cita-cita itu ditulis 10 semua. Nah, NM ini adalah jumlah item yang bermasalah. Nah, maksudnya 3 ini adalah di bidang kesehatan itu rata-rata ada 3 item yang menjadi masalah si responden. Di keadaan ekonomi itu ada 1, kehidupan keluarga ada 4, hubungan pribadi ada 4, kehidupan sosial ada 5, dan masa depan serta cita-cita itu ada 4. Nah, lalu selanjutnya ada MN. MN ini apa tadi? Jumlah responden yang memiliki masalah. Nah, jumlah responden yang memiliki masalah ini di aspek kesehatan itu ada 9. Berarti ada 9 orang yang memiliki permasalahan. Nah, selanjutnya di keadaan ekonomi itu ada 6. Kehidupan keluarga ada 4. Hubungan pribadi ada 6. Kehidupan sosial ada 9. Lalu masa depan dan cita-cita ada 7. Kalau untuk menghitung cara cepatnya, kita bisa menggunakan Excel. Dengan cara langsung kita masuk ke bagian presentase, kolom presentase dengan menggunakan rumus. Nah, untuk menghitung cara cepatnya, kita bisa menggunakan rumus yang kita bisa menggunakan Excel untuk kita bisa menghitung cepat. Nah, rumusnya itu sesuai dengan yang ada di awal tadi, yaitu NM dikali MN dibagi N dikali M dikali 100%. Nah, caranya yaitu sama dengan buka kurung lagi untuk memisahkan antara perkalian N kali M dan perkalian NM kali MN. Jadi nanti setelah buka kurung yang kedua, klik kolom yang di N, lalu klik tanda bintang atau perkalian, lalu klik lagi kolom yang termasuk ke dalam M. Lalu tutup kurung untuk memisahkan antara perkalian N kali M dan NN kali MN. Lalu jika sudah seperti ini bentukannya, kita enter. Langsung muncul. Jadi presentasinya 54%.
Jadi dapat disimpulkan bidang yang paling bermasalah itu di sini ada bidang kesehatan, kehidupan keluarga, hubungan pribadi, kehidupan sosial, dan masa depan dan cita-cita. Jadi setelah kita hitung pengolahan data secara kelompok dan atau analisis per aspek masalah ini, bisa kita lihat di sini di bagian bidang kesehatan itu presentasinya sangat besar, yaitu 54% dengan predikat E. Lalu kehidupan sosial dengan presentasi 90% dengan predikat E. Dan masa depan dan cita-cita juga besar 56% dengan predikat E. Jadi di sini tuh bakal ada program, kita bakal ngebahas ke program. Nah, karena tadi kesehatan itu sangat besar, jadi di sini saya akan ngebahas bagian kesehatan. Termasuk ke dalam bidang layanan pribadi. Tujuan layanannya yaitu membantu siswa untuk memahami akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan diri pribadi. Komponen layanannya itu berupa bentuk dukungan sistem, strategi layanannya itu layanan informasi, materinya yang akan diberikan adalah pentingnya menjaga kesehatan dengan metode ceramah diskusi dan medianya PowerPoint serta video menarik tentang kesehatan. Nah, yang kedua itu ada kehidupan sosial. Setelah kesehatan itu kan ada sosial ya. Sosial ini kan besar juga presentasinya dengan presentasi 90% dan predikatnya itu E. Tujuannya itu di sini tujuan programnya itu di sini untuk membantu siswa dalam membangun kepercayaan dalam hubungan serta memberikan pemahaman siswa mengenai komitmen dalam hubungan. Dan membantu siswa dalam memahami perbedaan dan menghargai antar sesama mulai dari pola pikir, cara berkomunikasi, dan menjaga toleransi. Yang diberikan hal yang pertama itu adalah layanan responsif dengan metode konseling kelompok, serta medianya itu video pembelajaran dan studi kasus. Nah, yang kedua itu kita memberikan dukungan sistem atau dan layanan informasi. Nah, materinya itu memahami perbedaan dan menghargai keberagaman dalam hubungan pribadi dan sosial. Nah, metodenya itu dengan ceramah serta tanya jawab, dan medianya itu ada PowerPoint serta modul dan informasi. Dan yang terakhir itu ada karir. Tadi kan karir juga gede dengan predikatnya E. Di sini tujuannya itu dari program yang akan saya berikan itu adalah membantu siswa mengetahui minat dan bakat untuk memilih karir yang tepat. Dalam bentuk layanan dasar, dalam bentuk bimbingan kelompok. Lalu materinya itu langkah awal menuju karir yang baik. Yang baik ya, ini tipe maaf. Yang baik dengan mengenali minat dan bakat. Metodenya itu dengan diskusi kelompok serta eksplorasi. Lalu untuk medianya itu PowerPoint, buku panduan karir, serta tes minat. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.